Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Fatur Rahim dari perwakilan kelompok Hasnan Hunaini akan menjelaskan aplikasi yang akan kita gunakan sebagai tugas besar matkul DevOps nanti. Pertama, ini tuh adalah website untuk mendeteksi kanker kulit. Fitur utamanya adalah mendeteksi kanker kulit. Contoh kita menggunakan, kita coba crop foto. Nah, nanti akan mendapatkan hasil deteksi seperti 93% melanoma. Dia mengetahui bahwa ini tuh melanoma. Nanti setelah itu bisa ganti gambar juga. Nah, itu adalah fitur utamanya. Setelah itu ada fitur-fitur yang mendukung fitur utama tersebut, seperti manajemennya, yaitu kita harus login dulu sebagai dokter. Untuk fitur yang deteksi kanker kulit tadi itu bisa dilakukan tanpa login dan login. Jika login, untuk hasil deteksinya akan tersimpan di dalam akunnya. Jika tidak login, nanti hasil deteksinya itu akan hilang gitu. Setelah itu kita bisa login sebagai dokter. Dokter dapat memverifikasi hasil deteksi yang telah dideteksi tadi. Dengan contoh, misalnya ini ada pasien, kita bisa verifikasi. Nah, di sini kita bisa tahu kan tadi deteksinya. Setelah itu, misalnya dipilih itu melanoma gitu kan. Bisa berikan catatan bahwa ini adalah melanoma. Verifikasi. Ini adalah fitur kedua, yaitu fitur untuk memverifikasi hasil deteksi yang dilakukan AI tadi sebagai dokter. Tuh. Verifikasi. Oke. Nah, di sini bisa dicek juga tadi untuk hasil-hasil yang telah diverifikasi oleh dokter. Misalnya contoh di sini tadi ada yang sudah kita verifikasi. Ini contohnya. Nah, di sini tuh untuk hasil deteksi yang kita sudah verifikasi itu bisa kita edit lagi. Misalnya tadi kayaknya itu bukan melanoma deh, gitu kan. Kita bisa ganti ini bukan melanoma. Bukan melanoma. Nah, nanti untuk verifikasinya akan berubah. Jadi ini CRUD untuk bagian riwayat verifikasi. Ini termasuk fitur ketiga, yaitu fitur untuk melihat riwayat hasil verifikasi. Setelah itu ada fitur daftar pengajuan. Nah, daftar pengajuan umum ini itu adalah fitur ketika seorang pasiennya itu tidak mengajukan ke dokter tertentu. Contoh, kita login sebagai pasien. Nah, ketika login sebagai pasien, bisa kita deteksi. Nah, deteksi kita bisa mengajukan verifikasinya. Di sini misalnya sakit gatal, kan? Terus ajukan verifikasi, kayak gini. Nah, di sini tuh kita bisa menentukan juga ke dokter yang ingin kita tentuin. Misalnya di sini ada siapa? Ada Zaki dokter, misalnya kita pilih. Nanti kita mengajukannya ke dokter tersebut, dan untuk verifikasi ini tidak akan terbuka sebagai umum gitu. Jika kita tidak menentukan, maka akan terbuka sebagai umum dan semua dokter yang ada di sini dapat memverifikasi itu. Nah, misalnya contoh di sini ada riwayat pengajuan, hasil pengajuannya, terus di sini ada riwayat deteksinya. Setelah dideteksi tadi akan tersimpan di sini. Setelah itu kita login sebagai admin. Kita login sebagai admin. Nah, si admin ini tuh dia bisa melihat data-data untuk aplikasi ini ya. Seperti contoh kita memiliki 9 pasien yang saat ini ada dalam aplikasi ini. Setelah itu ada 23 dokter, lalu kita sedang ada 3 pengajuan gitu. Nah, di sini juga bisa dicek untuk mendaftarkan pengguna baru. Misalnya contoh pasien baru datang ke sebuah rumah sakit, dia ingin daftar aplikasi ini gitu. Nah, nanti didaftarin oleh admin gitu. Dia juga bisa melihat daftar pasiennya, detailnya, daftar dokternya juga. Nah, ini daftar dokternya, terus ada detail dokternya juga. Dia bisa lihat juga si dokter itu tuh telah menangani berapa verifikasi dari deteksinya. Setelah itu ada juga verifikasi pengguna. Ini tuh jadi setiap akun yang login itu tuh kita harus verifikasi dulu untuk menghindari akun-akun bodong. Jadi admin itu harus memverifikasi supaya si akun pasiennya itu valid untuk digunakan di fitur-fiturnya. Setelah itu untuk fiturnya kurang lebih hanya seperti itu. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.